pernah nggak kayak diajak ya sama orang yang lain untuk gabung atau sekedar kumpul atau sekedar ikut seminar, pernah nggak? Ya kalau misalnya masuk itu sih pernah. Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Markunis Ronaldo 07. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Oke friend, jadi kali ini kita akan membuat salah satu konten podcast bersama Bang Amin, yaitu IGD One Channel. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol bareng dia masalah pernikahan ataupun konten apa yang selama pandemi ini beliau buat, dan kita akan langsung ke video ini. Oke, dan ini dia guys. Akhirnya kita ketemu lagi sama Markunis, dan kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Ya kalau misalnya terserah Bang Amin mau tanya apa ya, pasti bebas aku ya. bakal jawab. Berarti kita akan mulai dengan apa nih? Karena kan Bang Amin sudah lama nggak bikin video nih, sudah hampir sebulan nih udah nggak bikin video karena semenjak pasca nikah kemarin sampai resepsi, jadi belum sempat bikin video. Gimana nih? Ya kalau misalnya bagi aku sih sama aja, soalnya aku udah lama juga nggak buat konten karena kemarin corona dan juga baru siap nikah, baru jalan 5 bulan, dan alhamdulillah sekarang waktunya untuk mulai berkarya. Ya, berarti ini mau memulai lagi ya? Iya. Oke. Apa yang pertama ya? Yang pertama bakal aku tanya ini, gimana semenjak menikah, gimana perasaannya? Ya, kalau misalnya untuk menikah sih ya senang sih, bahagia, dan ya karena setiap orang itu punya hak untuk bahagia. Iya dong, Dan pastinya. juga dengan Bang Amin, selamat Pastinya. atas menempuh hidup baru. Thank you. Oke, dan alhamdulillah sekarang Bang Amin juga sudah menikah. Ya berarti ya aku sih sudah punya kawan. Kawan apa nih? Terbaru, Kawan yang sudah nggak lagi married, lagi ya? Ya. Ya gitu ya. Oke, di video kali ini ya Bang Amin bakal nanya ini. Kemarin kan jual jersey ya, laku berapa sih kemarin? Ya, jersey kemarin alhamdulillah lakunya sekitar harga 150 juta. Jadi karena uang itu saya sumbangkan untuk korban pandemi COVID-19 yang kemarin. Jadi aku sih kemarin nyumbang ke daerah Kabupaten Semawe, terus tempat istri yaitu di Kecamatan Jinip, dan juga di tempat kampung halaman saya Di Banda Aceh. ya? Oke. Jadi kegiatan sekarang semenjak pandemi COVID gimana nih? Kegiatan apa sekarang? Ya kegiatan sekarang sih cuma di rumah aja bareng istri karena lockdown ya kan baru sama juga dengan Bang Amin. Iya. Bang Amin soalnya baru nikah baru 2 bulan ya. Baru sebulan. Baru sebulan. Makanya kan nggak bikin konten, jadi belum sempat bikin konten. Karena juga banyak dari penonton juga yang sempat nanyain ya. sempat nanyain kenapa sih Bang Amin kemana aja kok nggak bikin konten, kenapa? Ya. Masalahnya ya karena ada banyak hal yang diurus setelah menikah. Pasca menikah tuh ada banyak hal yang diurus, kayak misalkan datang ke rumah saudara ya untuk kenalin istri ke betul. tempat saudara kan Itu wajib adat dari Aceh. Dan aku sih kemarin sempat juga lihat konten Bang Amin. Yang mana tuh? Nggak, soalnya kan dulu sering juga lihat kan masalah tentang penipuan. Oh iya benar-benar. Dan tapi pas minggu kemarin aku lihat kok nggak ada konten. Apa Bang Amin lagi bulan madu? Bulan madu di rumah aja kan, karena lagi pandemi ini kan agak susah kemana-mana kan. Iya betul. Itu juga dengan aku guys ya. Iya. Soalnya kemarin baru siap nikah, kami sih di rumah aja karena kemarin kan coronanya tambah parah di Banda Aceh, itu sekitar bulan April kemarin. Jadi sempat lockdown selama 1 bulan. Dan akhirnya semoga kalau misalnya udah normal kembali dan kita sih
pengen juga liburan di luar Aceh. Sombong amat. Iya, soalnya kan semenjak pandemi COVID ini kayak apa ya? Kayak susah gitu ya. Iya, susah. Apa-apa susah gitu, kayak orang jualan aja susah. Sepi sekarang ya kan. Apalagi buat konten kita nggak bisa ke tempat wisata karena ditutup. Iya. Close. Itulah. Jadi makanya ini ada beberapa kondisi yang membuat kita kayak jarang bikin konten gitu. Iya. Ya. Kok kita emang jarang juga ya? Kalau Sekarang, misalnya aku ini sudah jarang sekarang. Jarang ya. Ya, karena ya palingan dulu sih sering buat konten itu dalam seminggu aku post 3 video Iya. atau 4 video, tapi karena sekarang kondisi seperti COVID-19 ini sudah susah. Jadi sekarang selain udah nggak main bola lagi ya, udah fokus bikin konten gitu sekarang. Ya kalau misal indoor untuk juga. sekarang sih palingan cuma di media sosial, karena aku sih mau istirahat total supaya lututnya bisa kembali dengan normal dan insya Allah nanti bakal merumput lagi. Iya, mantap, semangat lah pokoknya. Jadi kemarin sempat bilang itu tentang apa deh? Tentang cedera lutut ya. Udah gimana kondisinya sekarang? Ya kalau misal untuk masalah cedera lutut, kondisinya sekarang sudah 50% alhamdulillah. Iya. Meskipun kalau kadang-kadang terasa ngilu dan juga terasa seperti lemas, dan alhamdulillah sekarang udah mendingan. Mendingan ya. Nah jadi kalau misalkan sekarang udah mendingan, nanti bakal merumput lagi. Ya insya Allah nanti bakal merumput lagi walaupun kita sudah nikah. Ya kan nikah itu Iyalah. ada ngaruhnya kan dengan Iya. olahraga. Penting jangan keseringan di kamar itu aja. Ya nanti bakal Bakal lemas. Bukan lagi cedera lutut, Ya. bakal lemas. Bakal lemas. Biasa lah ya kalau pengantin baru ini di kamar terus. Iya, Kenapa? betul. Kenapa? Ya kan sekarang lagi COVID-19 kan, Ya. lagi lockdown, jadi kita susah buat bulan madu, jadi ya udah di Iya, rumah di rumah aja. aja. Jadi emang bulan madu harus kemana-mana gitu kalau misalkan nggak ada COVID-19. Ya kami sih rencananya kemarin ke KL. Wow. Ya, karena ada yang gratisin tiket buat kami Oh, gitu untuk ya? liburan Endorse atau bulan gimana? madu. Ya bukan endorse sih, tapi karena Ada orang yang bermurah hati. ada gitu. ada orang yang berniat baik dan terus ngajak buat konten juga di sana. Iya. Ya makanya karena kemarin masalah COVID-19 jadi kami cancel untuk sementara. Wah, sayang banget ya. Kebetulan bisa. Kalau Bang ini Amin ya. gimana? Kalau aku sih untuk bulan madunya paling di seputaran Aceh aja. Karena kan di Aceh udah banyak ya tempat-tempat wisata, kayak di Sabang juga udah bagus. Di mana lagi ya, di Takengon juga di Takengon juga sudah ada tempat-tempat yang bagus. Jadi belum ada rencana ke luar Aceh. Masih di Aceh. Oke, Ya. bagus. Kita menurut Apa? menurut ekonomi juga ya kan, kalau misalnya untuk liburan ya semua orang sih pengen liburan supaya Pengen sih ke piknik, biar refresh kepala kita, biar para istri bisa bahagia. Kalau aku sih pengen liburannya sih untuk sekarang ya ke Jambi ya, karena aku udah hampir 8 bulan ya aku pulang ke Aceh ya semenjak ini dari bulan Januari aku pulang ke Oh ya, Aceh. dulu Bang Amin tinggal di Jambi. Dulu di Jambi kan, yang kemarin kamu lihat tuh yang kamu lihat konten-konten aku kan ini tentang membahas tentang perempuan ini kan. Iya. Jadi aku kayak Jadi aku kayak ini dijebak oleh oknum Kinet dan disuruh merantau ke Jambi gitu. Oh iya. Oke, ini Bang An juga bakal nanya nih. Kamu pernah nggak kayak diajak ya sama orang MLM untuk gabung atau sekedar kumpul atau sekedar ikut seminar, pernah nggak? Ya kalau misal masalah itu sih pernah. Pernah? Tapi aku sih nggak ngerti masalah Kinet itu kan. Enggak, ini bukan gini. Misalkan nih MLM apapun, misalkan nggak ada kan sekarang udah banyak nih MLM, nggak cuma gini. Misalkan diajak ke tempat seminar, ada nggak kayak gitu? Ya kemarin sih ada kan, ya kawan juga, misal bukan kawan dekat. Jadi dia minta uang itu sekitar 15 juta. Buat apa itu kayak Bukan 15, 50 juta. 50 juta? Ya, Itu
Itu investasi apa MLM? Enggak, katanya ada kerja. Jadi dia butuh modal. Misalnya kamu harus ada modal dulu 50 juta. Aku sih bingung juga kan. Jadi masalahnya ya kalau misalnya kita ada modal 50 juta, buat apa kita kerja? Iya, mending Buat kita apa bikin dia usaha kerja? sendiri. Ya, mending kita buka usaha sendiri. Ya udah. Jadi kemarin aku sempat nggak percaya juga. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita kerja itu, kita sekarang tes polisi, tes tentara kan gratis semua. Iya. Ini masalah kerjanya udah nggak jelas, katanya buka ini buka itu kan. Jadi aku kemarin sempat tanya juga sama kawan, gimana nih? Di mana katanya? Ya katanya nanti modal kamu bakal dikembaliin setelah kerja 3 bulan. Dia kayak nyebutin nggak apa perusahaannya atau apa investasinya? Ya aku sih nggak tanya masalah perusahaannya, nggak tanya masalah itu, tapi karena misal dalam hati aku itu kurang yakin, ini pasti nih dibohongin. Pembohongan ya. Yang buat kamu kurang yakin kenapa? Ya karena masalah minta modal dulu 50 juta, itu yang kurang yakin. Kan siapa tahu itu untuk investasi atau untuk modal usaha bagaimana? Ya kalau misal untuk itu kan modal usaha kan lebih baik kita sendiri aja. Ya, itu benar ya. Oh, gitu ngapain ya. diminta? Jadi Ngapain kita yang penting kan uang halal gitu. Seperti yang kemarin itu aku sih emang ya kurang yakin. Kurang yakin karena itu ya. Iya, itu Jadi padahal kawan, tapi ya jeruk makan jeruk namanya. makan jeruk kayak pagar makan teman makan teman gitu. Bukan makan teman. Ya. Jadi karena itu ya makanya kamu nggak tertarik ya. Iya. Udah curiga duluan ya. Nah, jadi pengalaman tentang MLM cuma itu. Karena nggak yang lain misalkan nih ngajak gabung apa gitu dengan modal misalkan sekitar 5 juta atau 6 juta, 10 juta. Ya enggak. Ya palingan cuma yang ngechat di yang DM di Instagram. Oh iya, ada Katanya ya? bisnis. Harus ada Apa, modal. bisnis. Tapi aku sih nggak pernah Tertarik. respon semuanya kan. Ya. Karena apa ini bisnis kurang yakin. Karena kan masa bisnis minta uang sama kita, minta modal. Dia sebutin perusahaan ini itu, tapi kok gue sih bingung juga karena yang aku mikirin itu masa sebuah perusahaan itu kita masuk kerja terus minta modal sama kita sendiri, kan bingung. Oh ya, kalau untuk Kinet, Eco Racing, Ting atau yang lain-lain pernah dengar nggak? Aku sih belum pernah dengar, tapi cuma dari Bang Amin aja aku pernah lihat Ya, konten. di Kiriwan Channel ya. Iya. Jadi yang kemarin sempat nonton apa? Yang video yang mana? Itu ada video yang seperti yang ada seorang ibu yang di Takingon itu. Oh itu ya, itu yang kena tipu Betul. Kinet tuh. Iya. Dia rugi sekitar 200 jutaan. 200 jutaan. Jadi gimana pendapatnya setelah nonton video itu? Ya pendapat saya sih, ini kan konten Bang Amin ini membuat orang itu misalnya tertarik sih. Kita bisa mengambil pengalaman dari salah satu korban, dari itu. Dari Ya. korban itu. Benar. Nah, jadi aku sih juga terinspirasi dengan konten-konten Bang Amin, ya kan, karena semua orang itu jangan mudah Tergiur ya. ditipuin, ya tergiur masalah kerja yang nggak jelas. Bener banget. Karena kan zaman sekarang mencari kerja sangat susah, apalagi di masa pandemi ini kan. Iya. Nah, kalau misalkan ada orang yang nawarin bisnis atau nawarin masuk ke sebuah MLM, kita harus cek dulu apakah ini benar, apakah ini pokoknya yang namanya MLM banyak banget yang dirugikan, apalagi orang yang baru bergabung gitu loh. Tuh. Jadi lebih baik menghindar saja. Kalau memang ada orang yang mengajak, cukup senyum saja, nggak usah direspon gitu loh. Seperti aku sih, aku udah sering seperti itu. Contohnya di Instagram tuh banyak yang DM. Iya. Ngajak bisnis Ngajak aja. bisnis ya. Iya, bisnis apa? Masa bisnis minta uang sama kita? Betul nggak Bang? Iyalah, oke, kita skip ke masalah bisnis ya. Kita sekarang Oke. bakal
bahas masalah rencana ke depan nih. Nih, rencana ke depan apa nih? Setelah pandemi ini mungkin atau mungkin atau bulan ke depan, sebulan ke depan, apa rencananya nih? Mau bikin apa? Apakah ada bikin film lagi atau apakah bakal merumput lagi atau bakal bikin apa video klip atau apa gitu?